kalau ada itu keyakinan, tetap ada budayanya. 3 itu ada aturan. Itu harus jalan, tidak bisa hilang. Salah satu itu udah ditinggal, itu tidak bisa dilakukan. Itu makanya mengikat kuat di situ. Dan juga dengan alam, dan juga dengan tanah. Karena memerlukan tumbuh-tumbuhan, memerlukan tanah. Nah, jadi budaya kepercayaan dengan aturan itu ya mengikat. Talang Mama memang saat ini hutan adatnya tinggal beberapa suku, beberapa desa yang masih mempunyai hutan adat. Nah, kalau dulu masih hutannya masih luas, sekarang ini memang kalau kita lihat itu sudah agak mengkhawatirkan dan bisa nantinya itu hilang. Nah, karena telah saat ini memang masih ada, tapi udah sulit kita temukan. Itu ancaman. Masyarakat adat Talang Mama itu oke maju, bisa kita ngikutin kawan-kawan di luar. Tapi yang saya harapkan adat dan budaya dan kepercayaan itu jangan sempat hilang. Soalnya itu menunjukkan jati diri Talang Mama. Kita itu berjuang menunjukkan betul-betul identitas Talang Mama itu ada. Nah, jadi dengan dasarnya kalau tidak itu kita berjuang dari sekarang untuk anak-anak ke depan, ya Talang Mama itu tinggal sejarah. Juga berat. Yang berisi dia ada, betang itu ada. Iya, betangnya Yang besar ini kan, besar ini. Kalau bagian kami ada nang di gesek kawan malam aja. Itu pun. Dia malam kalau ini siang. Betul-betul menyokoran sedepa masukkan ke dalam mobil gesannya lagi lah kan. Ya, kita orang Talang Mama ini dari awal pertama kita adalah dari Adam, keturunan dari Adam. Jadi keturunan dari Adam itu cucu cicitnya Rasulullah, dari Rasulullah. Jadi itulah kami yang tinggal di Talang Mama. Maka kami kepercayaan kami berbeda dari suku-suku yang lain. Kepercayaan Talang Mama itu semenjak adanya manusia di Talang Mama, dia telah punya kepercayaan sendiri. Dan itu kepercayaannya, dia mempunyai kepercayaan yang namanya agama dia Islam langkah lama. Itu yang dipercaya oleh orang Talang Mama. Dan kepercayaannya bertuhankan Allah, benabikan Muhammad, berajakan Raja Brail. Jadi itu yang dipercaya oleh orang Talang Mama.
Islam langkah lama itu, kenapa kita namanya Islam langkah lama? Karena kita di suku Talang Mama, di dalam kepercayaan kita tidak mempunyai kitab yang bisa dibaca, yang ada tertulis di kertas. Tekannya kurung kandangan sampaikan ke balai-balai. Untuk budak-budak tadi. Kalau seperti agama-agama yang lain, kepercayaan lain, dia punya kitab Injil, Furqan, kitab suci Al-Quran, kan itu bisa kita baca sehari-hari. Orang Talang Mama dia tidak punya itu. Dia tersimpan di hati dia sendiri. Nah, dia itu tidak pernah lupa dari dulu sampai saat ini. Kalau di sekitaran Inhu itu yang setahu kita, memang kita yang hampir hafal itu di Kabupaten Indragiri Hulu. Bersebar di 3 kecamatan. Kecamatan Rakit Kulim, Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Siberida, Kecamatan Rangat Barat. Jadi 4 kecamatan bersebarnya suku Talang Mama. Sebenarnya saya tuh memang lahir itu di Talang Mama. Kalau selama ini saya anut untuk sesuai keyakinan kita, sesuai pemikiran kita itu Islam langkah lama. Dalam kepercayaan itu ada mempunyai rukun-rukun tersendiri di suku Talang Mama. Suku Talang Mama itu dalam beribadah dia dalam setahun itu 2 kali yang namanya membayar hutang pusaka. Jadi hutang pusaka itu itulah zakat petarah orang Talang Mama. Dan dia melakukan 2 tahun sekali ketika hari Lebaran bulan puasa, Lebaran bulan haji, mereka itu yang kita lakukan. Ada beberapa syarat yang kita lalui kalau membuat kakak. Dicatat nama alamatnya, dituliskan juga nama dusunnya, desanya, RT RW-nya, kelurahan. Nah, itu penting membuat kakak supaya kita ada mempunyai identitas kependudukan. Jadi terdaftar di catatan sipil pemerintah daerah. Saya punya KTP dah tahun 99. Ada sih keluhan kami, memang ada keluhan kami. Kalau itu ada, kalau bisa diupayakan di dalam kolam agama itu tertulis Islam langkah lamanya. Tapi pemerintah daerah sekarang ini mempunyai alasan itu belum ada derapnya yang bisa mengisikan untuk kolam langkah lamanya. Jadi kolam agama itu permasalahannya itu dulu ya sampai hari ini orang Talang Mama kan harapannya itu Islam langkah lama itu yang akan dimasukkan ke kolam KTP. Nah, tetapi pemerintah itu bisa masukkan hanya kepercayaan. Nah, harapan Talang Mama harus masuk Islam langkah lamanya atau langkah lamanya aja. Nah, jadi itu. Nah, kedua nang sering itu bumerang di masyarakat adat itu tentang pernikahan. Nah, jadi menurut aturan pemerintah itu kalau memang kita itu Islam harus nikahnya di gua.
Nah, tapi orang Talang Mama tidak mau, dia nikahnya maunya secara adat. Soalnya cara adat itu menyangkut dengan ritual dan budayanya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kepercayaan langkah lama itu, kalau kita tidak mengikut itu gawai nggak ada lagi. Secara benek tanah, kalau bahasa di apa itu Meratusari, kalau di kami itu benek tanah itu tidak ada lagi. Nah, artinya itu udah menghilangkan ritual-ritual adat dan budaya. Itu makanya Talang Mama itu tetap berpegang teguh dengan kepercayaan langkah lama itu. Setelah hitung, debat juga itu di kabupaten. Setelah kami detailkan, permasalahannya adalah pernikahan. Dan seperti itu. Jadi Talang Mama itu kalau nikah di adat, dia tidak jadi persoalan. Jadi kemarin itu batin paret, batin perigi ini, itu debat di kabupaten, di ruangan kalau tidak salah itu ruang bupati. Kami hanya minta akui gimana adat istiadat kami dan kepercayaan kami yang kami lakukan, tolong akui. Bapaknya ini ada tidak kakaknya? Bapaknya inilah meninggal semenjak dia kecil. Maksudnya Nggak ada. Oh. Nggak pernah bikin identitas. Ini hatang lainnya nak talang. Orang tuanya memang tidak ada lagi dia nih. Oh, berarti Orangnya belum pernah. Dia kan kopi patorupiah lah meninggal mamanya semenjak dia poci. Tapi dia nikah di sini apa di sana? Dia nikah di sini, dia anak talang. Ini proses tentang pembuatan KK. Nah, pembuatan KK itu ada data pendukung dari desa. Ini F01 dia harus diisi, dan juga F15 dari desa, ini dari desa juga, dan juga itu dari desa semua. Dari kecamatan enggak ada? Nggak ada. Nah, dari desa ini data pendukung dari desa untuk pembuatan KK. Nah, tapi kalau tidak ada surat nikah dari KUA, tetap pakai surat nikah dari batin. Ini dia contohnya. Ini kan cap batin. Jadi nikah itu sama, istilahnya saksinya ada. Jadi di sini ini Datuk Raju Pengulu Muslimin. Ini pemangku adat. Ini Mantinya. manti adatnya. Nah, jadi ini yang menyelenggarakan pernikahan secara adat. Jadi surat nikah dari batin itu kayak gini. Ya. Jadi ada kopnya, talang mamanya, ada semua nomor surat sesuai dengan kalau pemerintah itu namanya SK. Kalau di batin namanya perseluit. Nah, jadi kemarin itu dulu dilakukan tentang ritual-ritual adat itu di Anak Talang. Ya kan, di Anak Talang. Nah, kebetulan waktu di Anak Talang itu batin parit ada, batin perigi ada, patih ada, dan juga beberapa batin hadir pada waktu itu. Kalau untuk identitas kakak tadi, itu kalau Talang Mama itu kalau 45% udah ada. Film di mana? Ada lagi nama ganjal, tapi itu belum muncul sebenarnya, tapi kami udah koreksi di akta kelahiran anak. Jadi di situ akta kelahiran muncul, tapi situ nikah tidak tercatat. Itu yang dilakukan selama ini. Jadi batin-batin di masyarakat itu sekarang kan udah bebas bikin akta kelahiran, tetapi setelah kami lihat di akta itu nikah belum tercatat. Artinya kan juga diakui. Nah, tapi itu belum muncul. Sebenarnya mengapa itu dia perlu KTP? Itu tadi anak-anak mau sekolah itu. Tujuan lain tidak ada. Anak-anak mau sekolah dan juga ada bantuan dari pemerintah.
Itu aja sebenarnya tujuannya. Yang lain tidak. Soalnya banyak yang tidak punya KK, tidak punya KTP, dia tidak mendapat apa-apa. Padahal itu hak rakyat. Jadi terjadi Talang Mama itu lantaran itu tidak ada kepemilikan KK dan surat tanah, akhirnya lahannya diambil. Jadi dampak yang konkret itu di situ. Tanpa ini diakui, ya masyarakat adat itu akan habis. Itu mungkin didorong sekarang pengakuan dulu. Kalau bukan hak milik kita, kita menguatkan. Cucuk tanam orang tua kita, kita menguatkan. Kayu kayan ini kita itu untuk saudara kita. Untuk keamanan kita, untuk kesenangan kita, bukan orang yang punya kesenangan. Kalau kita tidak punya lagi, tidak bisa lagi kita untuk menguasai. Ini yang lagi nih Talang Perigi, Ampang 8, Sungai Limau, harus jangan sampailah disia-siakan. Tapi Kalau dulu hutan adat itu ya boleh kita katakan dengan lahan yang dikelola masyarakat Parabadi. Dengan adanya hutan adat itu perbandingan bisa 50-50 dalam per 100. Sekarang ini hampir dalam 100 itu ya hampir 90% nggak ada lagi. Nah, penyebabnya sistem di adat ini mengelola hutan adat itu belum kuat untuk mempertahankan dalam kelembagaan adatnya. Belum begitu diatur aturan apa saja yang berlaku di hutan adat. Nah, jadi di situ tidak kuat, maka hutan masih bisa dibabat oleh masyarakat. Itu kelemahan dari suku Talang Mama juga. Karena suku Talang Mama ini tidak mempunyai kelembagaan yang bisa memasukkan saran terhadap kami suku Talang Mama. Sampai hari ini pengakuan masyarakat adat tidak dilakukan Perda ataupun SK Bupati. Hanya yang dikeluarkan baru oleh Bupati itu SK pembentukan panitia pengakuan masyarakat adat Imbu. Itu keluar. Jadi selama ini kami lihat, kami masukkan surat, kami minta verifikasi sejauh apa pekerjaan pengakuan masyarakat adat Imbu, khususnya Talang Mama. Sampai hari ini tidak dijawab. Artinya pemerintah itu betul-betul tidak mau mengakui. Ini pasak bumi. Obat ini banyak macam-macam obat sakit pinggang, obat sakit paru-paru. Nah, ini terasa pahit. Ini udah sulit, udah sangat langka sekali kita temukan ini. Beberapa tempat ini kadang nggak ada jumpa, kadang gampang kita jumpakan. Udah langka lah kayu ini. Kalau hubungan masyarakat adat Talang Mama dengan hutan memang sangat tidak bisa terpisahkan. Karena hutan itu bisa melindungi kita untuk bikin obat-obatan yang alami dari hutan. Nah, juga untuk hutan itu, kenapa itu tidak bisa dipisahkan dari kita, dan pelindung sumber-sumber air di sekitaran lingkungan kita. Nah, ini bisa kita bawa ke rumah dan untuk penangkal juga. Tangkal? Tangkal ketika ada
entah ada setan-setan yang mau nyerang ke rumah kita, bisa juga ini diselipkan di dinding rumah, bisa. Itu kalau ikatannya kuat. Mengapa itu ikatnya kuat? Semua itu berdasarkan dari hutan. Contoh aja kita mau mengadakan acara gawai, benaik tanah, ataupun yang kecil, kita mencari rotan, mencari akar untuk kebutuhan sehari-hari kan. Dan juga tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan buahnya di hutan. Kalau dulu kan nggak beli, kayak rambutan, palam, apa segala macam, itu kan tumbuh di hutan. Itu tidak beli. Nah, dan juga sekarang obat-obatan yang susah dicari itu banyak sekarang. Kita harus ada yang dilindungi oleh pemerintah kabupaten tentang budaya. Jadi sehingga nantinya kalau itu sudah betul-betul jelas keberadaan budayanya seperti ini, bisa saja bukan hanya masyarakat Talang Mama yang melindungi, bahkan pemerintah daerah sudah melindungi. Obat-obatnya itu esok ditengok semua. Kalau ada suak jumpa, payah tuh suaknya itu, Wan. Tidak suak lagi tanaman obat. Kadang-kadang kita masuk suak situ, kadang kita masuk kedua ada suak. Ada macam itu. Ada. Iya. Kita membuat rencana harus mempunyai lokasi yang bisa menanam jenis obat-obatan dan jenis bunga-bungaan supaya tidak hilang di masa depan nanti, supaya gampang menjaganya, supaya itu bisa diketahui oleh anak cucu ke depan. Minyak kayu putih gosokkan ke badan, bendera merah putih tandanya menang.